Dianggap nistakan Injil, Yahya Waloni dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP_B_0287 4 Romawi _2021 Bareskrim. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan dalam kurung SARA pada Selasa 27 April 2021. Ini hari Rabu, berarti kemarin ya, bareng dengan ditangkapnya Munarman. Oke, good. Dalam kasus ini, Yahya dilaporkan bersama dengan pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif namun palsu. Di dalam LP tersebut, mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 A Junto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 156 A KUHP. Sementara itu, Christian Haryanto selaku koordinator masyarakat cinta pluralisme menyebut ada sekitar 76 orang yang ikut melaporkan Yahya ke Bareskrim hari ini. Mantap, tidak main-main. Semangat terus masyarakat cinta pluralisme. Banyak yang mendukungmu ini. Kami dari komunitas masyarakat cinta pluralisme akan melaporkan Yahya Waloni dengan dugaan penistaan agama terhadap Injil dan ujaran kebencian atas nama SARA sesuai dengan bunyi pasal 156A KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT di Bareskrim Polri. Ujar Christian melalui keterangan tertulis sebelum melaporkan kasus tersebut. 76 relawan ikut melapor atau hadir di Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa kemarin ya. Saya kira memang harus itu. Sebenarnya kasus yang melibatkan Yahya Waloni terkait dengan laporan polisi sebelum ini juga sudah pernah ada. Yakni setahun yang lalu kalau nggak salah, Sekjen PKB Abdul Qadir Karding juga melaporkan Yahya Waloni terkait dengan penghinaannya terhadap Kiai Ma'ruf Amin, terhadap Pak Jokowi dan Ibu Mega. Karena hinaan, tuduhan yang sangat tidak beradab terhadap tokoh-tokoh bangsa ini. Tetapi sampai hari ini kita juga belum melihat perkembangannya. Kasusnya seperti apa, sampai sejauh mana polisi menangani ini. Dan oleh karena itu saya secara pribadi, dan saya yakin tidak hanya saya, pasti seluruh masyarakat Indonesia yang cinta tanah air ini, yang cinta Bhinneka Tunggal Ika pasti sangat mendukung atas laporan dari masyarakat cinta pluralisme ini. Karena memang Yahya Waloni ini sudah kebangetan menurut saya. Sudah kebangetan sekali, sudah sangat banyak ujaran kebencian yang dia lakukan. Di ceramah-ceramahnya ini, penghinaan terhadap agama yang dulu pernah dia peluk. Ini yang kurang ajar ini. Ini bagi para mu'alaf nih, jangan tiru-tiru Yahya Waloni ya. Jangan tiru-tiru Yahya Waloni dalam dua hal setidaknya. Pertama, sebagai seorang mu'alaf nggak usah ikut-ikutan sok-sokan ceramah di panggung. Karena Anda pasti salah. Mengapa saya pastikan salah? Karena Anda belum menguasai ilmu agama Islam. Hanya belajar agama Islam dari Quran terjemah, dari buku-buku bacaan terjemahan, dari buku-buku agama Islam. Ini saya pastikan banyak salah. Makanya jangan ikutin cara ini. Kalau Anda ingin menjadi penceramah agama, kalau Anda misalkan mu'alaf, tahap pertama yang harus Anda lakukan adalah ngaji dulu, belajar agama Islam dulu, temukan guru, cari guru, ngaji di pondok pesantren sampai matang.
5 atau 10 tahun lah. Baru setelah itu Anda kalau diizinkan oleh kiai Anda, oleh guru Anda mau ngajar, silakan. Tapi kalau tidak diizinkan, ya jangan. Ini etika berilmu begini. Etika di dalam agama Islam begini. Apa dikira kemudian tiba-tiba bisa menjadi mubalik tanpa ada izin dari guru? Enggak, bos. Ulama-ulama NU, santri NU kalau gurunya tidak mengizinkan untuk menjadi penceramah, ya jangan. Enggak akan mau. Karena pasti guru melihat, wah ini anak berbahaya nih, belum menguasai ilmunya. Jadi belum diizinkan. Tapi kalau sudah dilepas silakan ya. Diizinkan artinya guru melihat bahwa itu sudah punya kemampuan yang cukup. Ya samalah, ini bukan hal aneh ya. Fenomena proses seperti ini bukan hal aneh. Ya dalam dunia kedokteran misalkan Anda kuliah di fakultas kedokteran. Guru pembimbing Anda, dokter-dokter senior yang membimbing Anda, melihat Anda belum mampu di dalam menangani kesehatan, di dalam melakukan pengobatan, maka belum lulus. Ketika belum lulus, belum memiliki ijazah kedokteran, ya tidak akan diizinkan Anda praktek kedokteran. Kalau Anda memaksakan diri, Anda membuka praktek kedokteran, ngobatin di mana-mana, ceramah ilmu kedokteran, ya namanya Anda dokter gadungan, dokter yang tidak punya ijazah dan akan berbahaya bagi keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain yang perlu dipertimbangkan ini, karena banyak orang. Nah itu ya, jadi sekali lagi ya Waloni, Pak Polisi harus juga diproses ini. Kalau kita memang komitmen ingin menegakkan NKRI yang kuat, yang utuh, bebas dari narasi-narasi kotor, perusak Bhinneka Tunggal Ika, perusak toleransi, maka buktikan komitmen kita yang mengatakan bahwa tidak ada tempat di Indonesia ini bagi kelompok intoleran. Buktikan. Siapapun, tokoh agama manapun yang merusak kerukunan agama harus diproses hukum. Apalagi sudah ada yang melaporkan. Apapun agamanya, Islam, Kristen, Buddha, siapapun. Termasuk kemarin Paul Zhang ya harus ditangani. Harus diproses hukum yang tegas karena memang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga nih ya Waloni Islam. Sama saja. Kalau perlu Ustadz Abdul Somad juga pernah mendiskreditkan agama Nasrani. Menyudutkan salib dengan begitu berolok-olok, ini menyakitkan umat Nasrani, umat Kristen. Maka juga harus diproses karena kalau tidak salah dulu juga pernah ada yang melaporkan itu. Jangan pilih kasih dong. Kalau ingin negara ini benar-benar bersih dari sikap-sikap intoleran. Ketika tebang pilih ini saat ini ditangani, saat ini tidak ditangani karena mungkin pertimbangan jamaahnya banyak dan lain sebagainya, ya nanti nggak selesai-selesai, akar nggak ditebas-tebas. Ya. Jadi harus semuanya lah mendukung Pak Polisi. Jangan ragu Pak Polisi, masyarakat Indonesia pecinta NKRI pasti akan mendukung Anda di dalam menegakkan keadilan. Apalagi dalam konteks menegakkan kerukunan umat, kerukunan hidup beragama. Pasti semua akan mendukung. Karena ini akan berpengaruh besar di dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian di Indonesia yang multi budaya, multi agama ini. Terima kasih, mudah-mudahan segera bisa diatasi semuanya. Ustadz-ustadz yang suka koar-kawer, kopar-kabir, fitnah-fitnah, intoleran, menyudutkan kofar-kafir agama lain, proses, tangani, sikat habis kalau perlu. Tidak ada tempat, Pak Jokowi berkali-kali ini mengatakan, tidak ada tempat di Indonesia bagi orang-orang yang intoleran, bagi kelompok intoleran, kelompok radikal. Maka sudah saatnya untuk membuktikan. Setelah Munarman, Yahya Waloni, nanti siapa lagi? Abdul Somad. Karena faktanya ada, siapa lagi? Mualaf-mualaf yang kurang kerjaan itu, tangkapi dari semuanya. Biar negara ini aman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufik walidayah waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.